Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah dan selalu berselawat kepada Rasulullah. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat nantinya pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya mengapresiasi bahwa MTS 1 punya kegiatan yang positif, yakni melaksanakan kegiatan kultum selama bulan Ramadan. Maka dengan mengharap ridha Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di menjelang bulan Ramadan ini, maka kegiatan kultum pada kali ini saya nyatakan dibuka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, atau para pemirsa yang menikmati sajian yang telah kami sediakan ini, sehubungan dengan bulan Ramadan, kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ada beberapa ayat Al-Quran yang melatar belakangi kenapa puasa itu diwajibkan. Antara lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu, agar kamu mendapatkan derajat yang takwa. Perintah untuk berpuasa ini berbeda dengan perintah yang lain. Kalau pada perintah-perintah yang lain, Allah tidak mengungkapkan alasan kenapa umat Muhammad itu diwajibkan berpuasa, melakukan suatu kegiatan. Tetapi dalam perintah puasa, Allah memberikan latar belakang bahwa perintah puasa ini bukan hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, tetapi juga diperintahkan pada umat-umat sebelumnya. Kenapa hal demikian? Itu pertanyaan. Karena untuk mencetak karakter pribadi muslim yang tangguh diperlukan proses. Proses itu adalah baiknya lahir maupun batinnya. Ternyata puasa itu melibatkan proses zahir, yakni dengan berlapar-lapar agar timbul empati dan rasa kasihan terhadap orang-orang yang kurang dalam kehidupan ekonominya. Dan juga dengan lapar itu akan timbul rasa ketergantungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga rasa diawasi dan dipantau oleh Tuhan walaupun orang lain tidak mengetahui. Itulah ternyata proses itu sangat menentukan prestasi yang akan datang. Dan karakter yang diharapkan, yang munculnya adalah karakter takwa. Karakter takwa ini tidak mungkin lahir tanpa proses yang sempurna, baik zahirnya maupun batinnya. Karena dalam statement Rasulullah, sabda Rasulullah, bahwa betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tiada lain yang didapatkannya kecuali haus dan lapar dahaga. Ini menunjukkan bukan untuk menghasilkan puasa yang bagus, yang berprestasi, itu bukan hanya ulah zahir saja dengan berlapar-lapar, ternyata ulah batin pun juga harus dilakukan. Jadi agar olah zahirnya tidak sia-sia, maka batinnya pun harus dijaga, yakni dengan menjaga sifat-sifat yang tidak diperkenankan oleh Allah. Misalnya sifat iri dengki, sifat menggunjing orang, atau hal-hal yang menyebabkan nilai pahala puasa itu jadi berkurang. Jadi dalam mencapai derajat takwa bukan sekadar olah jasmani, tetapi olah rohani pun juga dituntut di sana untuk kesempurnaannya. Apa yang diharapkan daripada proses yang panjang dalam puasa itu? Tiada lain adalah prestasi takwa. Takwa dalam artian harfiah itu bisa berarti ta itu bisa taat, kaf atau kaf besar itu berarti qanaah atau qanaah takwa ya. Yang waw itu bisa diartikan dengan wara.
taat berarti dalam menjalankan perintah Tuhan, kita lebih mengutamakan rasa taat kepada Tuhan. Ya, rasa, karena tidak semua yang hubungan dengan keagamaan itu kadang-kadang logika bisa dimunculkan, tetapi rasa keimanan itu yang harus diutamakan. Mungkin kita beranggapan kita sudah kaya, sudah sejahtera, kenapa kita harus berlapar-lapar dan berdahaga-dahaga? Kita pun bisa makan, kita sembunyi dari pimpinan, kita sembunyi dari orang tua, tapi kenapa tidak melakukan? Nah, karena dengan rasa keimanan itulah kita tidak bisa melakukan, karena meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya qanaah. Nah, seyogianya inti dari puasa itu pengendalian. Banyak orang salah mengira ketika dikiranya waktu ujian yang sebenarnya puasa itu ketika menjalani proses lapar. Padahal kalau kita mau cerdas memikirkannya, justru pada waktu berbuka puasa itu. Ketika hidangan sudah tersiap, kondisi kita lapar, bisa nggak kita mengendalikannya? Untuk tidak berlebih-lebihan ketika makan. Nah, kalau kita berlebih-lebihan pada waktu makan, akibatnya kita akan terganggu pada ibadah berikutnya. Sholat maghribnya jadi terlambat, tarawihnya jadi malas. Nah, itu karena kita tidak mampu mengendalikan diri. Justru pada waktu berbuka puasa itulah kita diuji bagaimana mampu tidak mengendalikan. Di waktu lapar kita mendapat kebahagiaan. Orang akan teruji ketika orang itu mendapat kekuasaan. Bisa nggak dia menjalankan amanahnya? Begitu juga ketika berpuasa, waktu sudah lapar, waktu berbuka, hidangan tersedia, bisa nggak mengendalikan nafsunya? Nah, disinilah ujian sebenarnya. Yang selanjutnya juga ketika kita disuruh melaksanakan ibadah, memanfaatkan sebaik-bagusnya, sebaik-baiknya, itu dengan wara, ya, taat, qanaah. Tadi kita cukup mensyukuri sebatas kenyangnya saja supaya kita kenyang, tidak usah berlebih-lebihan, tapi waranya. Kenapa kita disuruh berpuasa? Wara ini artinya orientasinya lebih banyak kepada akhiratnya ketimbang dunia. Ketika ada perintah Tuhan, apapun yang kita miliki tidak bisa kita nikmati. Kita bisa menikmati makan kita, ini makan kita, ini minuman kita, ini istri kita, tetapi ketika berpuasa kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Nah, kita berpikir bahwa kalau kita orientasi dunia, kita pasti akan melanggarnya. Tapi kita orientasinya kepada mentaati perintah Allah. Itulah orang wara. Dia lebih berorientasi kepada akhiratnya. Karena kata Al-Quran, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memperhatikan apa yang akan dia bawa nanti di akhirat kelak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan yang paling baik itu adalah kehidupan akhirat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang terhormat, yang berbahagia, Ramadan ini membentuk pribadi dan karakter yang takwa, yang menjadi idaman setiap kaum muslimin. Karena dengan takwa itulah kita akan berbahagia, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan dimudahkan segala hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, dia akan diberikan jalan keluarnya dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Adakah yang lebih bahagia ketika bermasalah kita diberikan jalan keluar? Ketika kesusahan kita diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu baru kenikmatan orang-orang bertakwa di dunia. Bagaimana nanti kalau kita takwanya itu sampai kita menerima pembalasan di akhirat? Maka ibadah puasa itu sangat relevan sekali dalam membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena di sana ada proses olah jasmani dan juga olah rohani yang bermuara kepada pembentukan karakter yang bernama takwa. Dan takwa itu adalah prestasi yang tertinggi dari kaum muslimin, kaum mukminin. Karena dengan takwa itu dia akan memperoleh kebahagiaan, bukan hanya di dunia dan juga di akhirat. Dan dengan takwa itulah dia akan menjadi kehormatan. Karena kata Tuhan, semua manusia itu di mata dia sama, kecuali takwanya yang membedakannya.
Maka untuk Anda berbeda di mata Allah, untuk Anda bisa terhormat di mata Allah, tiada lain kuncinya adalah bagaimana kita bisa merebut dan mencapai prestasi-prestasi takwa. Dan salah satunya, metodenya adalah dengan menjalankan puasa secara baik dan benar. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.